Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Gilad Perek lahir pada tanggal 16 April 1981 di Israel. Gilad tidak suka menggunakan nama ayahnya karena sang ayah telah meninggalkan dia dan keempat saudaranya sejak mereka anak-anak, sehingga hubungan mereka tidak baik. Gilad kemudian diasuh oleh kakeknya, namun pada usia 25 tahun pada tahun 2006, kakeknya meninggal dunia. Sejak saat itu dia mengalami perubahan mental secara bertahap. Dia melakukan hal-hal aneh, diantaranya merubah namanya menjadi Floda Reltich, nama Adolf Hitler yang dibaca dari belakang. Dia juga suka berjudi dan melakukan kenakalan, sehingga pihak kepolisian Israel mengirimnya ke institusi rehabilitasi. Terlepas dari semua itu, Gilad memiliki kecerdasan otak yang sangat bagus. Pada usia 16 tahun dia lulus dari SMA dan pada usia 24 tahun dia lulus menjadi seorang sarjana teknik listrik di sebuah universitas di Israel. Setelah keluar dari institusi rehabilitasi, dia pergi ke Argentina di Mendoza, di tempat baru. Karena merasa nyaman tinggal di sana, sejak itu dia menetap di Mendoza. Gilad bekerja di perusahaan konstruksi dan berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Di beberapa perusahaan tempat dia bekerja, dia juga sering melakukan kecurangan. Suatu saat pada bulan Januari 2019, ibu Gilad, Firya Sarosi, warga negara Israel, dan adiknya Lily Perek, seorang Israel yang sudah menjadi warga negara Australia, pergi mengunjungi Gilad di Argentina. Lily adalah seorang profesor di sebuah universitas di Australia. Mereka berdua ingin bertemu Gilad karena sudah 8 tahun tidak pernah bertemu. Selama beberapa hari mengunjungi Gilad, mereka berdua menyewa apartemen di Mendoza. Namun anehnya setelah beberapa hari di Argentina, tidak ada kabar berita dari Lily dan Firya. Mereka berdua seolah hilang di telan bumi, sehingga saudara-saudaranya di Israel merasa khawatir. Kemudian Gilad melaporkan ke polisi Mendoza bahwa ibu dan bibinya itu hilang. Terakhir dia mengantarkan mereka berdua ke bis karena ibu dan bibinya itu akan pergi ke Chili. Berita hilangnya Firya dan Lily menjadi viral di Argentina. Kepolisian Mendoza berusaha terus mencari hilangnya Firya dan Lily. Pertama mereka menginvestigasi rumah Gilad. Ketika polisi menginvestigasi rumahnya, ternyata di dalamnya sangat kotor dan tidak layak untuk dihuni manusia. Di kamar tidur Gilad ada matras tempat dia tidur, sekaligus juga untuk buang air kecil dan buang air besar. Selain itu ditemukan beberapa makanan kucing dan anjing, namun tidak ada makanan untuk Gilad. Ternyata dia makan makanan kucing bersama kucing-kucing piaraannya. Gilad memiliki 37 hewan piaraan, 34 ekor kucing, dan 3 ekor anjing. Gilad juga tidak pernah bergaul dengan tetangga sekitar dan tak pernah mengganti bajunya. Lalu polisi menyelidiki halaman rumah Gilad, di halaman depan maupun belakang. Sekian lama mencari, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda bahwa telah terjadi sesuatu pada Firya dan Lily di rumah yang kumuh itu. Penyelidikan dilanjutkan dengan menanyakan tetangga sekitar, namun hasilnya tetap nihil. Tetangga Gilad tidak begitu mengenalnya, karena dia tidak pernah bergaul dengan tetangga sekitar. Selanjutnya mereka menginvestigasi apartemen yang disewa Firya dan Lily, namun mereka hanya mendapatkan 2 buah tas koper yang berisi pakaian Firya dan Lily. Staf dan security apartemen juga dimintai keterangan tentang keberadaan mereka, tapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Karena memang tidak ada jejak, polisi menemui jalan buntu. Beberapa wartawan juga menanyakan kepada Gilad
apa yang mereka lakukan saat-saat terakhir sebelum berangkat ke Chili. Gilad menjawab, mereka berdua tinggal selama seminggu tapi kemudian melanjutkan trip ke Chili, dan Gilad mengantar mereka sampai ke bis. Itulah saat terakhir Gilad bertemu ibu dan bibinya. Begitu penjelasannya. Karena sudah beberapa hari kepolisian Mendoza tidak juga bisa menemukan tanda-tanda keberadaan kedua bersaudara itu, pemerintah Israel dan pemerintah Australia mendesak kepolisian Mendoza untuk lebih serius menangani kasus tersebut. Pemerintah kedua negara itu juga menawarkan bantuan berupa apapun yang mereka perlukan agar keberadaan kedua orang itu bisa segera terungkap. Mendapat tekanan dari dua negara, kepolisian Mendoza mulai intensif melakukan penyelidikan terhadap kasus hilangnya kedua bersaudara itu. Setelah beberapa hari, akhirnya diketemukan titik terang. Dari CCTV yang ada di dekat area pemakaman, terlihat dua orang wanita berjalan-jalan di sekitar rumah Gilad sampai ke area pemakaman, kemudian mereka kembali ke rumah Gilad. Anehnya, setelah itu mereka tidak pernah keluar dari rumah Gilad. Artinya kedua orang ini pernah ada di rumah Gilad, namun tidak pernah keluar dari sana. Polisi mulai intens melakukan penyelidikan di rumah Gilad. Beberapa wartawan dari berbagai media pun sudah disiapkan di sekitar rumahnya. Mereka menelusuri masa lalu Gilad dan tahu bahwa Gilad pernah masuk institusi rehabilitasi di Israel karena gangguan mental dan perbuatan-perbuatannya yang melanggar hukum. Ketika hal itu ditanyakan ke Gilad, jawabannya adalah dia meninggalkan Israel bukan karena pernah masuk ke institusi rehabilitasi, tapi karena memang ingin meninggalkan Israel dan menetap di Argentina. Mengetahui polisi mencurigai dirinya, Gilad mengadakan jumpa pers dengan wartawan dan mengatakan bahwa tetangganya, orang-orang Bolivia, telah menyatroni rumahnya dan mengambil hartanya sebanyak 50 kali. Mungkin mereka juga membuntuti ibu dan bibinya waktu ke Chili, karena itu sampai sekarang ibu dan bibinya menghilang. Setelah beberapa jam melakukan penyelidikan secara intensif, polisi melihat gundukan tanah yang mencurigakan. Maka tanah itu pun digalinya. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan dua tubuh manusia bertumpukan dalam satu lubang yang tidak terlalu dalam. Dan kedua tubuh itu setelah diteliti adalah Virya dan Lily. Setelah lebih dari 2 minggu, akhirnya misteri keberadaan Lily dan Virya terungkap. Gilad pun ditangkap polisi dengan tuduhan menghabisi Virya ibunya dan Lily bibinya. Hasil otopsi menunjukkan Virya meninggal karena hempasan benda tajam yang bertubi-tubi dan ada tanda-tanda perlawanan dari korban. Sedangkan Lily dihabisi dengan senpi sebanyak 3 kali. Polisi segera mencari alat bukti yang digunakan Gilad. Senpi yang dipakai menghabisi bibinya. Dari beberapa toko senpi yang diinvestigasi di Mendoza, polisi berhasil menemukan CCTV pada saat Gilad membeli sebuah senpi. Sementara itu Gilad dijebloskan ke penjara, namun selnya dipisah dengan yang lain karena perilakunya yang aneh. Dia hanya mau minum susu dan makan makanan kucing, tidak pernah mau mandi, buang air kecil dan buang air besar di sel, tidak mau ke toilet. Suatu saat ketika seorang sipir penjara sedang mengecek selnya, ternyata Gilad dalam keadaan tanpa busana. Begitu melihat sang sipir, mulutnya mengeong dan tangannya siap mencakar, persis seekor kucing yang akan melawan. Sidang untuk Gilad pun digelar. Ketika ditanya apa motifnya hingga dia tega menghabisi ibu kandungnya sendiri dan juga bibinya, jawaban yang keluar dari mulutnya sangat tidak terduga dan membuat pengunjung sidang terkejut karena Gilad menjawab dengan mengeong, persis seperti seekor kucing. Ricardo. Karena terus mengeong selama lebih dari 50 kali, akhirnya Gilad dikeluarkan dari ruang sidang.
Keputusan hakim berjalan alot karena pihak penuntut dan pembela tidak sepakat. Tim pembela mengatakan pendapat psikolog dan psikiater yang menangani pelaku haruslah menjadi pertimbangan utama, bahwa Gilad mengalami gangguan mental yang disebut paraprenia, gangguan mental yang ditandai dengan delusi paranoid. Karena itu dia harus diputuskan tidak bersalah. Gilad juga menderita likantropi yang membuat penderitanya percaya bahwa dirinya adalah hewan. Namun keputusan hakim sudah bulat, bahwa dia bersalah telah menghabisi ibu dan bibinya. Alasannya adalah ketika melakukan perbuatannya, dia dalam keadaan sadar. Buktinya dia menyembunyikan tubuh kedua korban dengan menguburnya dan berbohong pada polisi bahwa dia mengantar ibu dan bibinya ke bis waktu berangkat ke Chili. Padahal faktanya kedua korban sudah dihabisi. Beberapa orang tetangganya juga memberikan kesaksian pada saat sidang. Mereka mendengar suara Senpi dan 2 orang wanita berteriak. Sebelum ditangkap, Gilad perilakunya normal, tapi ketika ditangkap, tiba-tiba dia berperilaku seperti kucing. Motif Gilad menghabisi ibu dan bibinya sulit diketahui. Pada tanggal 3 November 2021, hakim memutuskan hukuman seumur hidup bagi Gilad. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan terima kasih sudah menyaksikan.